Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, Mariana Runtuene, guru di SD Impres Tumaluntung, Kecamatan Tareran. Sekolah SD Impres Tumaluntung menerapkan kurikulum merdeka, mandiri berubah, yang menekankan mandiri belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya untuk bagaimana merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ayo, ikuti saya. Kita sebagai guru pasti sering menemukan peserta didik di kelas yang malas belajar, tidak bersemangat, tidak konsentrasi, bahkan kondisi seperti ini sering terbawa sampai pulang sekolah, membuat kita sering bertanya, apakah kita sudah sukses dalam kegiatan pembelajaran? Di era industri 4.0 membuat perkembangan dan informasi semakin bergerak cepat, dan sebagai pendidik harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Sumber daya manusia unggul adalah angkatan kerja Indonesia yang profesional, produktif, mampu bersaing, dan siap menghadapi tantangan global serta revolusi industri 4.0 saat ini. Pada kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan kepada murid untuk meningkatkan kompetensi diri sesuai kebutuhan siswa, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada bentuk pembelajaran, tapi juga pada proses konten dan produk. Setiap anak adalah individu yang istimewa sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Maka, sebagai guru, kita harus menuntun setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengenal betul karakteristik siswa dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa pada asesmen diagnostik. Di kelas 4 SD Impres Tumaluntung terdapat 18 orang siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Pada awal pembelajaran, untuk mengetahui karakteristik siswa, dilakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, baik kognitif maupun non-kognitif, yang akan memetakan kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Dan didapati 5 orang dengan gaya belajar kinestetik, 8 orang dengan gaya belajar visual audio, dan 5 orang dengan gaya belajar visual auditori. Setelah itu, guru dapat menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Ya, terima kasih Melissa sudah bantu ibu di pagi hari ini untuk pimpin doa. Di pagi harus semangat. Ya, berdiri semua. Kita semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Bagian-bagian
yang sudah kita pelajari kemarin hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk tulang daun. Nah, daun merupakan bagian dari tumbuhan. Siapa yang bisa sebutkan bagian-bagian tumbuhan? Ya, coba Cristiano sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Apa saja yang merupakan bagian-bagian tumbuhan? Ikan, batang, daun, buah, biji, buah. Ya, siapa lagi yang bisa? Nah, Karen. Ya, siapa lagi satu orang? Ya, Vicky. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu mengenai bentuk-bentuk tulang daun. Ya, sekarang ibu guru mau tanya. Pernah perhatikan daun di sekitar kalian? Tidak. Tempat di mana kita tinggal banyak daun-daun yang ada. Nah, ibu mau tanya dulu. Apakah semua bentuk-bentuk daun sama? Nah, itu kita akan mempelajari hari ini bentuk-bentuk tulang daun. Dan di bagian terakhir kita akan membahas macam-macam tulang daun. Macam tulang daun yang pertama yaitu tulang daun yang mirip, berbentuk seperti tulang ikan. Biasanya yang kedua yaitu menjari, berbentuk seperti jari-jari tangan, dengan bagian tengah paling besar dan yang samping semakin mengecil. Beberapa contoh tulang daun menjari: daun pepaya, daun ketela, daun anggur, daun semangka, daun jeruk, dan daun sukun. Jenis tulang daun ketiga adalah melengkung. Tulang daunnya berupa garis-garis lengkung. Umumnya memiliki satu tulang besar di tengah dan tulang lainnya akan mengikuti jalannya tepi daun. Beberapa contoh tulang daun melengkung: daun sirih, daun tarakai, daun enceng gondok, dan daun gabus. Jenis tulang daun yang keempat adalah tulang daun sejajar. Ya, dari video yang sudah kalian lihat mengenai bentuk-bentuk tulang daun, ternyata ada 4 jenis bentuk tulang daun. Nah, coba perhatikan datang di depan kita perhatikan. Ya, tulang daun. Masih disuruh bagikan, disuruh akan membagikan KPD untuk kalian isi dan sebentar kalian akan presentasikan di depan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Tulang daun. Daun sirih, daun tarakai, daun mendapatkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk jenis tulang daun, saatnya kita akan mengumpulkan
silakan bisa ditulis langsung ataupun bisa untuk datang maju menyampaikan di depan, terserah kalian sesuai apa yang kalian ingini, sesuai dengan apa yang kalian ingini. Bisa berbentuk tulisan atau bisa juga dapat disampaikan secara langsung di depan. Yang mau kumpulkan dalam bentuk teks, silakan dikumpulkan di depan. Dan siapa yang bisa secara langsung yang ingin menunjukkan? Daun pepaya berbenturan daun, dari daun cendol berbenturan daun. Ya, siapa lagi yang bisa laporkan langsung bicara ke depan? Ya, Daisy. Daun singkong berbenturan daun. Nah, kita semua telah memperoleh informasi-informasi mengenai bentuk-bentuk tulang daun yang kita sudah pelajari hari ini. Senang tidak? Jadi kita akan simpulkan secara bersama-sama apa yang telah kita pelajari ini. Itu bentuk-bentuk tulang daun. Ada berapa jenis bentuk tulang daun? 4. Coba ibu tanya, kalau bentuk tulang daun dari daun pepaya, siapa yang bisa jawab? Daun pepaya, iya Tracy. Jari, ya. Dan siapa yang bisa sampaikan bentuk-bentuk tulang daun yang kita pelajari hari ini? Sharon. Pencarian berdasar melengkung menurut. Iya, tepuk tangan. Nah, untuk tugas kalian akan mengidentifikasi atau melihat jenis-jenis tulang daun yang ada di rumah kalian masing-masing. Jadi kalian akan melihat bentuk-bentuk tulang daun di tanaman rumah kalian masing-masing. Kemudian bisa kirimkan dalam bentuk video, kita kirimkan dalam bentuk video ataupun rekaman, ataupun bisa digambar, terserah kalian. Jadi terserah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini mau bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Coba satu-satu masing-masing datang di depan, ekspresikan perasaan yang saat ini kita rasakan ketika orang selesai belajar. Mulai dari Emily, coba berikan ekspresi apa yang kalian rasakan dalam proses pembelajaran ini. Jadi, ya, lanjut, Daisy. Jadi emoji apa? Oke, lanjut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Besok, berarti untuk datang ke sekolah. Siapa yang bisa menuju doa tutup? Kita